Saya mantan sekretaris Direktorat Lalu Lintas. Begitu saya pensiun, SIM saya habis, saya pergi ke Batu Ceper, Jakarta. Ujian di sana, nggak dilulusin gua. Nggak dilulusin. Masya Allah, Inspektur Jenderal bekas polisi lalu lintas. Ujian. Akhirnya saya ngeluarin dompet. Itu dompet. Begitu dia mau ambil, gue pegang tangannya. Bilang, buka mata lu, lihat gue siapa. Tahu nggak? Aku pun mau dipungli. Ini the real story. Bukan ngarang saya, cuma nggak pernah saya ceritain. Kecuali di sini atas permintaan Mas ya. Kenalkan, nama saya Devi Astutiningrum dari Mandiri InHealth. Terkait pungli tadi yang di pelayanan publik, sebagai contohnya saya terkait pembuatan SIM aja ya Pak, yang di institusi Polri sendiri. Itu kan seperti teori ekonomi ya Pak ya, di mana ada permintaan, di situ ada penawaran. Dan satu kebijakan terkait pembuatan SIM juga ada, misalnya kalau masa berlakunya habis walaupun sehari, itu harus ujiannya ulang gitu Pak. Ya. Dan seperti yang kita tahu, untuk ujian praktek SIM sendiri itu kan begitu sulit ya Pak. Jadi mau nggak mau harus nembak istilahnya. Nah di situ kenapa sih Pak nggak ada biaya misalnya ujian SIM yang benar-benar mungkin tesnya formalitas aja dan harganya nggak sekian, jadi nggak ada transaksi under table gitu Pak. Mungkin cukup sekali. Baik, cerita SIM saya nggak usah panjang-panjang. Saya mantan sekretaris Direktorat Lalu Lintas. Waktu saya jadi Kapolres, tidak kurang dari 20 atau 30 SIM saya tanda tangani. Anda tahu pengalaman saya di Jepang. Saya pernah ikut manajemen traffic di Jepang. Begitu kami datang, kami diuji masuk di ruangan simulasi, ujian nyetir. Dipraktekkan nyetir. Jalan biasa. Setelah setengah jam, lewat di perkotaan, lewat di pegunungan, segala macam. Setelah selesai, keluar evaluasinya. Anda tadi di sana belok kanan tidak pasang sen. Di tempat itu Anda klakson tidak ada artinya. Tikungan saya klakson. Kalau kita di Indonesia tikungan harus klakson. Di tempat tanjakan yang serem buang rokok. Benar. Yang pernah dengar tanjakan Emen? Tangkuban Perahu. Pernah dengar nggak? Itu biang kecelakaan itu. Kepercayaannya kalau nyetir di situ, ya, rokok nyalain, buang lewat jendela, numpang lewat, nah, banyak, ada ngerem segala macam. Kesimpulannya apa? Ini yang namanya sekretaris Direktorat Lalu Lintas Polda Jabar, ujian SIM di Jepang dinyatakan tidak lulus, padahal berapa puluh SIM gue teken. Karena itu waktu ada usulan supaya SIM diperpanjang, saya langsung nggak menolak. Kenapa ditolak, Fik? Kalau diperpanjang susah masuk dompet. Di luar negeri, SIM itu adalah license to drive. License. Di kita, SIM itu license to kill. Kalau kita udah punya SIM, nabrak orang anggap nggak salah aja deh. Gue udah punya SIM. Nah, jadi saya merasakan betul hal seperti itu. Yang seperti saya lakukan tadi. Ketua KPK saya bikin apa? Paspor. Kena pungli. Begitu saya pensiun, SIM saya habis, saya pergi ke Batu Ceper, Jakarta. Ujian di sana, nggak dilulusin gua. Nggak dilulusin. Masya Allah, Inspektur Jenderal bekas polisi lalu lintas. Ujian. Rupanya si orang itu nggak peduli, dia memang nggak pernah mau tahu gitu.
Akhirnya saya ngeluarin dompet, itu ngeluarin dompet, begitu dia mau ambil gue pegang tangannya. Bilang, buka mata lo lihat gue siapa. Tahu nggak? Ada yang kenal. Pak maaf pak. Aku pun mau dipungli. Ini the real story. Bukan ngarang saya, cuma nggak pernah saya ceritain. Kecuali di sini atas permintaan Mas Yanto. Saya bilang sama teman-teman semua polisi, kita itu menjadi pelaku pungli sekaligus juga korban pungli. Emangnya mentang-mentang kita anak polisi masukin sekolah bisa gratis? Enggak. Emangnya kalau karena Anda polisi bikin paspor bisa gratis? Enggak. Karena Anda pejabat bikin IMB gratis? Ora mas, ora. Bayarannya kadang-kadang tidak dimasuk di akal. Akhirnya apa? Ya gue pungli juga dong. Keluarlah istilah, duit setan dimakan hantu. Nah itu. Jadi sekaligus kita ini juga menjadi pelaku, sekaligus kita ini juga jadi korban. Kenapa? Karena the situation is there. Tidak bisa diperbaiki kalau kita tidak punya pemimpin-pemimpin negara yang punya strong and sustainable commitment. Kembali lagi ke situ. Anda mau ngelarang anak Anda merokok? Ya kalau dia tahu bahwa di meja Anda selalu ada rokok. Bapak saya nggak pernah ngelarang saya ngerokok. Karena memang bapak saya perokok berat. Kalau dia lagi nggak ada, saya ambil rokoknya sebatang rokok. Bapak saya juga nggak ngelarang. Bagaimana bapak saya mau ngelarang ngerokok? Anaknya yang SMA pengen ngerokok ya ngambil aja rokoknya dia. Cuma akhirnya dia mengatakan, kalau kamu mau ngerokok, nantilah sesudah kamu bisa beli rokok. Gitu. Jadi, the situation-nya memang begitu. Anak-anak saya bukan ngebelain anak sih betul, kalau bisa saya pecat juga itu. Tapi dipecat diganti orang lain pun dia bakal begitu juga. Kalau Anda mendapatkan jabatan direktur di BUMN dengan mengeluarkan duit, kalau saya mendapatkan jabatan Kapolda, Kapolwil di polisi dengan mengeluarkan duit, maka target saya pertama adalah kembali ke keekonomian. Return of investment. Bagaimana gue mau mengembalikan modal gue dong? Iya apa iya? Kalau Anda untuk menjadi anggota DPR habis 5 miliar, maka pasti target Anda adalah selama jadi anggota DPR mengembalikan modal yang 5 miliar. Betul apa betul? Yang kuat. Betul kan? Kalau Anda jadi wali kota menghabiskan 40 miliar, maka yang Anda cari adalah bagaimana mendapatkan 40 miliar selama 5 tahun ditambah 40 miliar lagi. Karena Anda masih akan nyalon untuk periode berikutnya. Periode berikutnya Anda akan mencari lagi lebih dari 40 miliar. Karena apa? Setelah ini Anda mau mencalonkan anak Anda menjadi bupati. Dalam sebuah sistem yang korup seperti itu, tidak mungkin kita bisa mendapatkan kepala daerah, anggota DPR, dirut BUMN, ketua KPK, yang juga bisa memberhentikan korupsi. The circumstances is there. Lingkaran setannya harus berani yang mutus. Yang bisa mutus itu cuma 2 orang. Presiden dan Ketua Mahkamah Agung kalau memiliki komitmen yang kuat. Itu. Ketua Mahkamah Agung, 2 aja. Hukum mati dan dimiskinkan. Itu namanya kewajiban pembalikan pembuktian kalau dalam istilah hukumnya. Disingkatkan menjadi pembuktian terbalik. LHKPN mengatakan kekayaan ibu tercatat 28 miliar. Penghasilan ibu per tahun bla 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 potong-potong sekian selama 30 tahun kerja wajarnya punya simpanan Bu ya. Agak beda antara simpanan dan simpenan. Tahu dia, apa simpenan? Oke. Sok closing remark Betah. Ya? Saya juga betah kalau bicara dengan beliau tuh. Udah ya? Apalagi ke sarungan. Udah. Closing remark besok.
Closing remark. Doa boleh, nah doa boleh. Pemberantasan korupsi, karena topik besarnya tentang korupsi, itu baru bisa kita lakukan dari atas ke bawah. Pertama, apabila Presiden dan Ketua Mahkamah Agung memiliki komitmen yang keras, yang kuat, the strong and sustainable commitment. Yang kedua, jangan bicara yang ideal. Perbaikan kesejahteraan pejabat birokrasi. Karena corruption is a dark side of the bureaucracy. Kalau crime is the dark side of the society, maka saya ingin mengatakan bahwa corruption is the dark side of the bureaucracy, of the power. Karena itu Lord Rector mengatakan power tend to corrupt. Jadi perbaiki dulu kesejahteraan, perbaiki sistem. Baru yang ketiga, kita perbaiki moral kita. Jangan lagi bicara boleh dan tidak boleh. Kalau kita bicara boleh dan tidak boleh itu bicara aturan-aturan mah dimainin aja lah. Nggak boleh jadi wakil presiden, dirubah aja aturannya supaya bisa jadi wakil presiden. Piroswene. Aturan, tapi bicaranya tentang patut atau tidak, layak atau tidak, layak atau tidak. Ingat, maaf, saya Muslim. Soal kualitas kemusliman Pak Sianto yang lebih tahu. Tuhan nanti bertanya, Efik lu gua kasih umur 79 tahun, lu pakai apa tuh umur? Oh saya bisa ngomong Pak, saya jadi Tuhan saya jadi gini, malaikat segini, oke. Lu jadi jenderal, kekuasaan lu tinggi, lu pakai apa tuh kekuasaan lu? Lu sekolah tinggi tuh, doktor ilmu ekonomi, direktur Telkom, ditanya nanti sama malaikat. Doktormu buat apa? Profesormu untuk apa? Yang terakhir nih pertanyaan yang paling berat. Lu kaya raya ya? Lu kaya lu, LHKPN-nya 78 miliar. Pertanyaannya dua, Bu. Dari mana kau dapat duit itu? Kau gunakan untuk apa duit itu? Hah? Khusus itu kekayaan, dua pertanyaan. Ilmu itu saya pakai sebagai penyidik. Dan itu ditekankan dalam Al-Quran. Gak bisa jawab kita. Mulut ini tutup. Diam lo. Yang jawab adalah tangan dan kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu surat Yasin. Alhamdulillah. Kelak di kemudian hari tanganmu, mulutmu akan ditutup dan tanganmu serta kakimu akan memberikan jawaban atas apa yang kamu lakukan. Itu sebetulnya dasar dari ilmu sidik jari. Gitu.